ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari jenis pertama dari huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Jenis pertama adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan huruf an, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Dalam artian, jenis pertama adalah huruf-huruf atau lebih tepatnya 4 huruf yang menasabkan fi'il mudhari secara mandiri tanpa perlu bantuan yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, al-qismu ats-tsani. Jenis yang kedua yaitu jenis huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an. Dengan bantuan an, al-mudmaratu, yang disembunyikan jawazan, hukumnya boleh. Maksudnya adalah nanti akan dijelaskan oleh muallif bahwasanya an ini boleh nampak dan boleh tidak nampak. Lalu huruf apa yang termasuk dalam jenis yang kedua ini yang dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan? Muallif mengatakan watut maru'an, dan disembunyikan an jawazan secara boleh hukumnya, ba'da harfin wahidin, setelah satu huruf. Huwa, huruf itu adalah lamu ta'lil. Sehingga artinya adalah jenis yang kedua ini hanya ada satu huruf, yaitu huruf lam. Huruf lam yang fungsinya adalah at-ta'lil, sebagai alasan atau sebagai sebab. Nah, huruf lam ini nanti ketika setelah huruf lam ini ada fi'il mudhari yang mansub, maka ketahuilah bahwasanya ada an yang disembunyikan. Nah, disembunyikannya an ini hukumnya boleh, dalam artian boleh nampak dan boleh disembunyikan. Fa in subiqa al-fi'lu bilamit ta'lil, jika didahului fi'il itu dengan lamu ta'lil, kanal fi'lu mansuban, maka fi'ilnya menjadi mansub. Tentunya yang dimaksud ada fi'il mudhari. Mansubnya dengan apa? Bi an mudmaratan jawazan, dengan an yang disembunyikan, dan itu hukumnya boleh. Apa maksud hukumnya boleh? Ay yajuzu idharuha wa yajuzu idmaruha, boleh menampakkannya dan boleh menyembunyikannya. Kita baca contohnya biar lebih jelas antara menyembunyikan dan menampakkan. Contohnya kita mengatakan dhahabtu ila Makkata li ahujja, aku pergi ke kota Mekkah untuk berhaji. Nah, ahujja ini adalah fi'il mudhari dari hajja yahujju. Hajja telah melaksanakan haji, yahujju sedang melaksanakan haji. Nah, ketika ada huruf lam masuk ke fi'il mudhari ahujju, maka dia menjadi ahujja. Kalau kita ditanya yang menasabkan itu apa, maka kita katakan yang menasabkan adalah huruf an yang disembunyikan setelah li. Kalau dinampakkan maka seperti contoh yang kedua, dhahabtu ila Makkata li an ahujja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya an-nya itu ditampakkan setelah li an ahujja. Nah, inilah yang menasabkan sesungguhnya, huruf an setelah huruf lam. Kalau di sini tidak dinampakkan li ahujja, hakikatnya di sini ada li an ahujja namun disembunyikan. Inilah yang disebut jawazan, boleh nampak, boleh tidak nampak.
Kemudian berikutnya adalah qala al-muallif illa in kana al-fi'lu alladhi dakhalat alaihi lamu makrunan bi la fa fi hadhihi al-halatu yajibu idharu an. Kecuali jika fi'il yang kemasukan lam ta'lil tersebut diiringi dengan la nafi. Fa fi hadhil alam, maka dalam kondisi ini wajib menampakkan annya. Ini setelah lam ta'lil adalah sebelum fi'il mudhari'nya. Seumpama yadrib, li la yadrib. Maka di sini setelah lam ini wajib dinampakkan annya. Li an la, menjadi seperti itu. Li an la. Nggak boleh li la yadrib, nggak boleh. Li an la. Ini sebagaimana dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, nahwu qaulihi ta'ala li an la yakuna linnasi. Di sini dibaca li alla, aslinya itu li an la. Jadi diidghamkan langsung. Li alla, aslinya li an la. Annya wajib nampak. Wa qaulihi, contoh yang kedua adalah li alla ya'lama. Li ini huruf ta'lilnya, huruf ta'lilnya 6. Kemudian al ini an aslinya, kemudian la di sini. Nah, ini fi'il mudhari'nya mansub. Jadi hukum asalnya an itu boleh nampak boleh tidak, kecuali kalau setelah lam ta'lil itu yang harokatnya li ada la nafiyah, maka wajib dinampakkan an, nggak boleh disembunyikan. Tanbih, di sini ada catatan lam ta'lil yang dibahas di sini yang ada pada jenis kedua ini hakikatnya adalah harfu jarrin, dia adalah huruf jar. Seperti lil mudarrisi, lil masjidi. Yajurrul masdaro, lalu isim apa yang diajarkan kalau dia huruf jar? Maka mu'allim mengatakan yajurru, dia menjarkan masdar yang ditakwil dari an, adh-dhahira, awi al-mudmarati wal fi'li. Masdar yang ditakwil dari an, baik yang nampak atau yang tidak nampak, dan fi'il setelahnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya an dan fi'il setelahnya itu bisa ditakwil menjadi masdar. Kalau sudah ditakwil menjadi masdar, berarti masdar namanya. Nah, masdar itulah nanti yang keadaannya majrur karena ada huruf lam, yaitu lam muta'lil. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, nahu qaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Litubayyina, di sini ada lam ta'lil, kemudian ada fi'il mudhari yang mansub, maka kita tahu berarti ada an yang disembunyikan. Aslinya li an tubayyina. Litubayyina, al-lam adalah lam ta'lil. Dia lam ta'lil, fungsinya untuk menunjukkan alasan supaya. Hakikatnya adalah harfu jar mabniun alal kasri, yang mabni terus di atas kasrah. Nah, tubayyin adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Ini cara mengirabnya. Cara mengirab fi'il mudhari yang dimansubkan dengan an yang disembunyikan, yaitu fi'il mudhari mansubun yang dinasabkan dengan an. Mana an-nya? Mudmarah, disembunyikan. Apa hukum disembunyikan? Jawazan, boleh-boleh saja. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathah, litubayyina. Sekarang fi'il sudah, maka mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Fa'il adalah dhamir mustatir yang disembunyikan, takdirnya adalah anta, litubayyin, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Nah, kemudian setelah itu an dan fi'il setelahnya kan bisa ditakwil menjadi masdar. Maka kita mengatakan, kita i'rab wal masdarul muawwal, dan masdar yang ditakwilkan, yang dihasilkan dari an yang disembunyikan dan fi'il, litubayyina. Berarti apa masdarnya? Kita i'rab, kita tasrif dulu. Bayyana
yubayyinu tabyinan. Nah, tabyin itulah nanti hasil dari takwilan an dan masdar menjadi tabyin, berarti li tabyini. Nah, fi mahalli jarrin bil lam, dia mahalnya jam, makanya li tabyini, bukan tabyinan lagi, li tabyini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala wa huwal ladzi sakhkharal bahra litakulu. Ini aslinya takuluna, kalian laki-laki memakan. Kemasukan li menjadi litakulu, hilang huruf nunnya. Maka kita di sini tahu bahwasanya yang menasabkan bukan lam tetapi an, karena lam ini huruf ta'lil yaitu huruf jar. Ada an yang disembunyikan, li an takulu. Nah, li takulu adalah lam di sini lam ta'lil, lamnya adalah lam ta'lil harfu jarrin. Hakikatnya dia adalah huruf jar yang mabninya di atas kasrah. Takulu ini af'alul khamsah, fi'lun mudhari'un mansubun bi an, dia adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an. Mana annya? Mudmaratan, disembunyikan. Apa hukum disembunyikan? Jawazan, boleh-boleh saja. Nanti karena ini nanti ada jenis ketiga yang harus disembunyikan wajib. Disembunyikan wajib, nggak boleh ditampakkan. Kalau ini boleh saja. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, tanda nasabnya adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Yang sudah kita baca pada video-video sebelumnya apa itu al-af'al al-khamsah. Silakan dirujuk. Nah, mengirab fi'il sudah, sekarang kita mengirab fa'ilnya. Wawul jamaah litakulu adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabniyun ala sukun, mabninya di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, mahalnya adalah rafa sebagai fa'il. Nah, karena dia dinasabkan dengan an, berarti an dan fi'il setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar, bisa diubah, diproses menjadi masdar. Maka wal masdarul muawwalu min an al-mudmarati, dan masdar yang ditakwilkan dari an yang disembunyikan dan fi'il, mahalnya adalah jar dengan huruf jar, karena ada litakulu. Nah, inilah jenis yang kedua, huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan, dan hukum disembunyikan itu adalah boleh. Boleh nampak, boleh tidak nampak. Insyaallah pada video berikutnya kita akan masuk jenis yang ketiga, yaitu yang dinasabkan dengan huruf an yang disembunyikan hukumnya wajib. Jadi jenis yang kedua ini hanya ada satu, yaitu huruf lam, lam muta'allil, dan lam muta'allil itu termasuk huruf jar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.